Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana untuk mendidik diri untuk sabar bila kita ingin lebih mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Makin besar ujian untuk sabar, kerap rasa marah itu datang. Bagaimana untuk menangani rasa marah ini, Ustaz? Ya, memang betul. Makin berat ujian untuk sabar karena memang syaitan tidak akan membiarkan kita. Kita ini masalahnya apa? Pertama, kita punya musuh namanya syaitan. Dan syaitan akan berusaha sekuat tenaga bagaimana menyesatkan kita. Yang kedua, kita memiliki syahwat. Syahwat untuk makan, syahwat untuk kawin, syahwat untuk mencari uang, syahwat kepada dunia. Allah ciptakan syahwat karena memang untuk kelangsungan hidup manusia. Tapi ternyata syahwat itu dijadikan oleh syaitan sebagai pintu untuk menggoda. Maka syahwat dijadikan pintu supaya kita lalai dari zikir kepada Allah. Dijadikan oleh syaitan kita sibuk dengan syahwat. Ada orang yang pikirannya hanya kuliner. Makan sana, makan sini. Dia pikirkan hanya makanan. Sehingga akhirnya syahwat makannya itu membuat ia terhalang dari zikir kepada Allah. Syahwat terhadap harta. Banyak orang yang ternyata karena ia syahwat terhadap hartanya luar biasa, akhirnya menghalalkan yang haram. Tak peduli halal dan haram lagi. Syahwat terhadap lawan jenis. Banyak orang karena syahwat ini akhirnya masuk ke dalam zina. Ya, tidak peduli dengan batasan-batasan syariat lagi. Nah, inilah memang ini yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap bisa sabar di atas ketaatan di saat kita ada kemarahan? Dan ingat, kemarahan pun termasuk pintu syaitan. Oleh karena itu ada seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Awsini wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Kata Rasulullah, "La taghdab, jangan marah." Dia berkata lagi, "Awsini, berikan aku wasiat." Kata Rasulullah, "Jangan marah." Dia mengulangi lagi, "Awsini," kata Rasulullah, "Jangan marah." Faraddada miraran, dia mengulang-ulang, ya, "Tolong berikan saya wasiat." Rasulullah ulang-ulang lagi, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Karena marah, saudaraku sekalian, menghilangkan akal. Marah dan akal ini tidak akan bisa bertemu. Orang yang sedang marah, akalnya hilang. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Orang yang sedang emosi, marah, maka di saat itu apa yang terjadi? Ucapannya tak enak. Gerakannya, perbuatannya pun tak peduli lagi apakah sesuai syariat atau tidak. Yang diinginkan adalah bagaimana saya memuaskan kemarahan. Oleh karena itulah di saat marah, Rasulullah SAW mengajarkan kita. Yang pertama, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, kita berusaha untuk berwudu. Kemudian kita, kalau bisa setelah berwudu, sholat, insya Allah itu akan hilang. Ya. Kita juga ingat bagaimana keistimewaan dan keutamaan menahan amarah. Rasulullah SAW sabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi kata Rasulullah, orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Saat dia sangat marah, dia kuat menahannya. Itu orang hebat, kata Rasulullah. Dalam hadis lain riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW sabda, "Man kadhama ghairan wa huwa qadirun ala an yunaffidha." Siapa yang mampu untuk menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk melaksanakan amarahnya itu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah amamal khalaiq. Allah akan panggil ia di hadapan seluruh makhluk. Ya.
Wa yukhayyiruhu minal huril 'ain ma syaa. Lalu Allah suruh ia memilih bidadari surga yang ia mau. Banyak lagi keutamaan daripada menahan amarah. Maka di situ ketika kita amarah, kita sedang emosi, di situ kita berusaha untuk tahan. Ya. Segera kita zikir kepada Allah, ta'awudz dari godaan syaitan yang terkutuk. Langsung kita berpikir bahwa marah tak ada manfaatnya. Apa manfaatnya kita marah-marah, saudaraku sekalian? Tidak ada. Kalau kita marah-marah, yang ada apa? Penyesalan setelahnya. Yang ada apa? Ya, syaitan masuk ke dalam diri kita, menggoda kita. Maka disinilah ya akhi ya, di saat marah kita sabarkan diri kita, kuatkan, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masih ada yang bertanya? Ada soalan lagi? Kalau tak ada saya tanya dulu. Ustaz, apakah ada satu riwayat yang mana seorang pencuri mau dihukum potong tangan, kemudian dia menjawab kepada khalifah, aku mencuri kerana takdir Allah. Kemudian dipotong tangannya yang sepatutnya mungkin satu, kemudian dipotong dua. Jadi orang bertanya kepada khalifah, kenapa sehingga berdua? Satu kerana kesalahan mencuri, satu lagi kerana menyalahkan Allah atas takdir. Tidak sahih riwayat itu. Yang sahih itu yang saya tahu adalah riwayat ketika orang itu berkata, aku mencuri karena takdir Allah. Maka Umar berkata, aku akan potong tanganmu pun dengan takdir Allah. Sampai situ saja. Adapun riwayat kemudian ditambah lagi dipotong dua, ini tidak sahih. Ya. Itu hadis sahih. Kalau itu sahih. Tentang sahabat meminum darah bekam Rasulullah, apakah sahih? Saya masih ragu karena ini ikhtilaf tentang apakah itu disahihkan atau tidak. Ya, karena pertama bahwa darah manusia itu haram. Mereka yang menyatakan sahih, mereka mengatakan bahwa ini pengecualian. Karena ya Rasulullah SAW itu barokah. Namun banyak ulama mendhaifkan riwayat tersebut. Ya. Maka dari itu, adapun kita tidak boleh melakukan itu kepada wali sekalipun juga. Kenapa? Karena Allah sudah mengharamkan darah dalam Al-Quran. Ya, Allah mengharamkan darah dalam Al-Quranul Karim. Allahu a'lam. Ya, tentang masalah riwayat itu nanti saya akan kembali mempelajarinya. Mana yang rajih, apakah itu riwayat yang kuat atau tidak. Nah.